bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lady Cynthia, saya berperan menjadi ayah. Saya Suci Alfeda, saya berperan sebagai ibu bawang putih dan bibit. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriana Rohum, saya berperan sebagai bawang putih. Perkenalkan, nama saya Iti Trilia, berperan sebagai ibu bawang. Perkenalkan, nama saya Fatma Nabila, saya berperan sebagai bawang merah. Nama saya Selida Frika, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Rahayu, saya berperan sebagai nenek. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan anak perempuan yang cantik jelita yang bernama Bawang Putih. Pada suatu hari, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya merasa cemas. Nak, tolong kemarilah nak, ambilkan ibu air teh. Iya, Bu. Iya nak. Nak, sepertinya umur ibu sudah tidak akan lama lagi. Ibu ingin kamu menjaga ayah kamu, nak. Baik, Bu. Saya akan menjadi anak yang baik dan berbakti dan selalu menjaga ayah dan merawat ayah sampai kapanpun. Baik nak, ibu ingin kamu tetap menjaga ayah kamu, nak. Ibu, ayahanda, mengapa hal ini terjadi pada kita? Ibu yang sangat aku cintai, ini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini semua adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Bersabarlah nak. Di desa di mana ayah Bawang Putih dan Bawang Putih tinggali, hiduplah seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah seringkali mengunjungi rumah Bawang Putih dan membawa banyak makanan. Bawang Putih, ini makanan ibu bawakan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Terima kasih banyak, Bu. Makanan ini enak, sekali aku sangat menyukainya. Kalau kamu menyukainya, besok ibu bawakan lagi untukmu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Karena ibu Bawang Merah dan Bawang Merah terlalu sering mengunjungi rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih berniat untuk melamar ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah ingin menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah anda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan menyetujuinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah anakku, ayah akan menyampaikan niat baik ayah ini kepada ibu Bawang Merah. Terima kasih anak. Begitu mendapatkan persetujuan dari putrinya, ayah Bawang Putih menemui ibu Bawang Merah dan berniat untuk menikahinya. Kesini kamu. Iya, Bu. Kamu jangan hanya bermalas-malasan. Sana, bersihin rumah. Baik, Bu. Bawang Putih, kau juga harus mencuci baju-bajuku dan juga membereskan barangku ya. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras.
dan akhirnya meninggal dunia. Sejak itu, Bawang Putih menjadi anak yatim piatu. Hei Bawang Putih, kamu harus bangun pagi-pagi, beres-beres rumah dan masakan makanan untukku. Kau mengerti? Iya Bu, Ananda mengerti. Baiklah. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci baju di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terbawa arus. Saat Bawang Putih menyadarinya, ia berusaha menggapai pakaian tersebut. Tetapi sayangnya, pakaian tersebut tidak bisa diselamatkan. Dengan hati yang cemas dan rasa iba, Bawang Putih kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja banyak ke pakaian ibu. Apa katamu? Dasar anak tahu sini. Sana, temukan baju itu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih pergi untuk mencari kain ibu tiri yang hilang di pinggir sungai. Setibanya di sungai, Bawang Putih bertemu dengan seorang ibu tua yang hendak pergi ke pasar. Ya, tentunya ada apa? Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu, boleh saja apa nak? Apa ibu ada melihat kain yang hanya beberapa saat yang lalu, Bu? Itu milikmu nak. Iya, Bu. Tadi ibu melihatnya beberapa saat lalu di sungai sana. Terima kasih banyak, Bu. Aku akan mencarinya lagi. Baiklah nak. Saat pencarian kain tersebut tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus mencari tempat untuk menginap. Dan dia menemukan sebuah gubuk tua. Iya nak, siapa dirimu nak? Ada apa maghrib-maghrib di sini nak? Nama saya, Bu. Ini saya sedang mencari kain milik ibu saya yang hanya beberapa saat yang lalu kami ada melihatnya. Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Saya akan mengembalikan baju milikmu. Tapi dengan satu syarat. Apakah engkau mau menemani nenek beberapa hari ini? Adalah, Nek. Aku setuju asalkan nenek mau mengembalikan baju itu padaku. Tentu nak. Beberapa hari berikutnya, Nak, kemarilah nak. Iya, Nek. Ada apa, Nek? Engkau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini pakaian milik ibu tirimu untuk kembalikan. Dan aku punya hadiah untukmu nak. Bawalah labu hijau ini. Terima kasih banyak, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan kain tersebut kepada ibu tiri. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemari dan pergilah. Baik, Bu. Aku kami beres-beres dulu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas, ini emas. Ibunda, aku menemukan emas di dalam buah labu ini. Hei Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan emas ini dari seorang nenek yang tinggal di daerah sungai sana, Kak. Begitu mendengar cerita Bawang Putih tadi, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Beberapa hari sudah Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu Bawang Putih sudah tidak ada di rumah, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah berniat untuk membuka labu tersebut. Ketika labu itu dibuka, hal yang mengejutkan terjadi.
bukannya emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan ular yang besar dan menerkam mereka berdua. Ular! Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua ada jalan keluar. Yang mana? Cobalah berusaha. Tadi ibu melihatnya sesuatu.